Dan saya juga melihat di sini ada akun dengan Leni Cynthia Dewi. Ini seperti nonton bersama untuk maksudnya mereka secara bersama-sama dalam kegiatan webinar ini luar biasa sekali antusias dan semangatnya. Sangat apresiasi sekali. Oh, dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Wah, luar biasa sekali antusiasnya ya. Baik, sekali lagi kepada rekan-rekan yang ingin bertanya bisa raise hand. Ada? Abdul Kadir. Ada ya, Abdul Kadir? Ada 3 ya. Ya, kami persilakan kepada Saudara Abdul Kadir. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ingin bertanya dengan siapa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sama Nars Nova, kalau boleh. Oke, dengan Nars Nova ya. Oke, baik pertanyaannya. Ya, ya terima kasih. Nars Nova mungkin bisa diberikan tips and trick mungkin sama kita. Karena gini, terkadang pada saat penggunaan ventilator pada bayi itu kan biasanya banyak kondensasi, ada kondensasi di sirkuitnya. Nah, sehingga bisa kadang memicu adanya kerusakan kerusakan flow sensor pada bayi. Sehingga mau tidak mau kita kadang melepas flow sensornya. Jadi kita tidak bisa melihat outcome pasien yang dihasilkan oleh ventilator. Nah, pertanyaannya, bolehkah misalnya kita melepas hal itu dengan hanya berpatokan pada klinis pasien? Kemudian apakah ada trik and tipsnya sama buat kita perawat pada saat menemukan kasus-kasus seperti itu, misalnya sirkuitnya kondensasi gitu, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gimana, moderator? Apakah langsung dijawab atau gimana? Abdul Kadir ya. Ya. Baik, Nas Novardian. Tadi pertanyaan dari Abdul Kadir terkait dengan kondensasi ya yang di sirkuit. Bagaimana tips and triknya untuk mengatasinya karena terkadang bisa merusak flow di sensornya tersebut. Ya. Baik. Terima kasih kepada saudara Abdul Kadir yang memang ini adalah salah satu perawat. Saudara, tadi saya udah ralat. Dia ini adalah satu perawat laki-laki yang memang konsen di NICU ya, dan dia sangat antusias, sangat tertarik ya dengan tentang perawatan bayi dengan ventilasi mekanik. Saya apresiasi sekali dengan saudara Abdul Kadir. Sebenarnya problem atau troubleshooting terkait dengan kondensasi ini adalah bukan hanya masalah yang ada di unitnya Pak Abdul Kadir. Jadi kami pun di unit perinatologi LSCM ini adalah masalah yang memang terjadi secara terus-menerus. Tapi terkait dari kenapa kondensasi ini sering banget terjadi pada semua bayi yang terpasang ventilator, padahal suhu chambernya sudah 37. Jadi sebenarnya hal yang terjadi adalah kadang-kadang kalau misalnya kita menggunakan chamber yang manual, kita ngesetnya manual, semakin tinggi suhu chamber, kadang-kadang kan ada chamber yang kita pakai itu yang mode yang kita set sampai 40 terus 38 misalnya kita kurangi 2 ya agar mencapai target 37. Sebenarnya hal seperti itu boleh, tapi ada literatur yang saya baca bahwa yang menyebabkan kondensasi itu justru kalau suhu sirkuitnya itu lebih dari 37. Makin tinggi suhu sirkuit, makin tinggi kondensasi. Ya sama saja kayak kita memanaskan air kan, mendidih ya. Jadi makin tinggi kondensasinya. Jadi gimana caranya? Kita harus mempertahankan suhunya itu minimal 37 atau 368 ya. Begitupun sebaliknya, kondensasi itu akan berkurang kalau dia di bawah 36. Coba lihat kalau suhu chambernya 28. Itu sirkuitnya dingin ya kan, bayinya hipotermi ya kan, kondensasinya nggak ada. Embun-embun pun malah nggak ada sama sekali. Jadi Pak Kadir, tip and triknya sebenarnya yang ideal memang satu bayi
satu sirkuit yang baru, bukan sirkuit reuse. Itu kan udah menjadi hal yang klasik ya. Terus selain itu, memang kalau kita menggunakan sirkuit yang di reuse itu kan heater wire-nya udah berubah, fungsinya juga udah berubah. Jadi memang kita juga harus perhatikan chambernya sendiri, Pak. Apakah memang chamber kita ini pembacaannya benar? Kadang-kadang chamber itu tidak sesuai pembacaannya dengan yang kita setting. Yang paling bagus kan setahu saya, maaf ya saya menyebutkan merek Pfizer Pickle. Dia kan otomatis, itu kan yang paling canggih. Dia bisa membaca sendiri. Tapi kalau kabel yang kuning dan hijaunya itu udah rusak, atau teman-teman pakai kabel yang hijau kuningnya itu udah bukan dengan mereknya, kan kadang-kadang dimodifikasi, teman-teman kan rajin memodifikasi, yang penting nyala suhu chambernya. Nah itu yang kadang-kadang yang menjadi salah satu penyebab. Jadi triknya kalau kami yaitu sering melakukan tindakan tik-tik-tik ya, airnya itu kami turunkan ke water trap. Nah itu memang harus sering kita lakukan. Kadang-kadang yang saya lihat di lapangan, kejadian itu sirkuit baru pun, sirkuit baru, kalau itu kondensasinya tetap banyak, itu ya. Karena apa? Sirkuitnya baru, Iya, tapi betul. sensornya tidak baru. Sama aja, sirkuitnya baru, tapi alat chambernya lama. Yang kita nggak tahu, ternyata dia udah dikalibrasi atau belum. Nah, banyak hal, Pak, yang menyebabkan itu. Jadi salah satu triknya di kami memang sekarang itu kami pakai sirkuit yang baru, tapi dengan sirkuit baru pun kadang-kadang saya lihat kondensasinya juga banyak. Tapi tidak sebanyak sirkuit yang reuse. Ya mungkin bisa menggunakan sirkuit baru, terus perhatikan lagi chambernya, apakah chambernya memang masih bisa digunakan. Terus yang trik yang terakhir ya seperti itu, yang biasa kita lakukan di ruangan. Itu udah menjadi hal yang sudah fenomena sepertinya di unit neonatus. Nah, untuk sensor, ini saya tahu nih Pak, ventilator yang mana yang jadi masalah ini ya. Karena makanya saya bilang tadi perawat itu bagaimana dia bisa mengurangi VAP pada bayi. Karena kalau udah VAP lendirnya bakal banyak. Makanya dokter itu paling senang kalau kita merawat bayi itu di golden period, kita jaga benar parameternya dia sehingga tidak menjadi volutroma, barotroma, sehingga dia tidak berkepanjangan pakai ventilator. Makanya dokter tuh pengennya jangan sampai infeksi ya Mbak bayinya, biar lendirnya nggak banyak ya. Jadi kalau yang lendir banyak itu sebenarnya paling salah satu triknya tetap pakai sarung tangan steril. Itu lendirnya itu harus kita sering ini keluarkan di sensornya itu, atau kita bersihkan pakai WFI steril. Jangan pakai NaCl. NaCl itu ada garamnya. Garam kalau ketemu dengan sensor itu dia merusak, ya, berkarat. Ya, jadi pakai WFI steril, coba teman-teman bersihkan secara berkala pada saat melakukan touching pada bayi, pada saat melakukan suction, itu harus sering-sering. Nah, itu kadang-kadang yang lupa kita. Perawat kadang-kadang, ya, yang penting parameter saturasinya bagus. Kadang-kadang kita nggak lihat itu ada lendir di ujung sensornya. Nah, itu lendir kelamaan di ujung sensor itu yang bikin sensornya rusak. Jadi harus rajin-rajin tuh pada saat touching kan, ya udah bersihin tuh, ya. Lendir yang menumpuk di sensor. Nah, kalau rekomendasi penggunaan ventilator tanpa sensor, ya pasti tidak direkomendasikan. Mungkin nanti Dokter Adi bisa menambahkan, memang ini juga terjadi di unit kami. Jadi karena sensornya itu rusak, kadang pembacaan sensor tidak sesuai dengan bayi, kadang-kadang malah auto triggerin loh, kok dipakein sensor, bayinya malah rate-nya sampai 120 kali. Kan bingung perawatnya, kenapa ini? Udah ganti sensor berulang kok bermasalah juga, ya. Ya, tetap rekomendasinya bayi itu yang terpasang ventilasi mekanik tetap harus menggunakan sensor. Jadi kita harus tahu bagaimana sih respon bayinya terhadap setting yang kita kasih. Kembali lagi sensornya kan harusnya satu bayi satu sensor, ya. Ya kembali lagi seperti itu, tapi trik yang bisa kita lakukan seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin membersihkan itu lendir, jangan sampai berkarat. Pada saat melakukan suction, bersihkan dengan WFI steril, ya seperti itu. Dan sekaligus mengeluarkan air-air yang ada di sirkuitnya juga. Mungkin itu Pak, trik dan triknya sama kok Pak, problemnya. Apalagi ya Pak Kadir, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan terkait pertanyaan dari Pak Abdul Qadir. Ya, oke, baik Nurse Novrian. Jadi intinya untuk tips and triknya itu yang pertama tentu
kita penggunaan satu sirkuit kalau bisa untuk satu pasien, jangan di reuse, jangan penggunaan yang reuse. Kemudian chamber juga harus diperhatikan. Kemudian untuk jika ada airnya di sirkuit diturunkan ke water trap, dan pada saat touching time kita perhatikan juga kondisi si bayi. Jika perlu disaksen harus disaksen. Kurang lebih seperti itu ya. Yang paling penting tuh lendir yang menempel di sensor itu dibersihkan. Lendir yang di sensor itu ya, berarti harus diperhatikan juga. Mungkin dari Dokter Adi ada tambahan? Ya, kalau kita bicara kondensasi itu sebenarnya jadi memang saat bayi perlu mengandung uap air yang maksimal biar nggak cedera, makanya dihangatkan supaya mengandung uap air 44 mg per liter per H2O. Nah, biasanya humidifier akan punya sensor di ujungnya. Dia akan melihat sensor di ujungnya itu melihat apakah suhu yang masuk ke bayi itu sampai 37 atau tidak. Di ujung sensor itu tidak terdeteksi suhu, maka di chamber akan naikin sampai 42, 43, kadang-kadang seperti gitu, untuk mencapai supaya di ujung dekat endotracheal tube sensornya itu mendeteksi suhunya 37. Dengan anggapan maka dia akan uap airnya cukup. Nah, kenapa dia kondensasi? Kondensasi karena suhu yang tinggi itu akan kalau turun, dia akan uap air yang tadinya banyak itu akan jatuh berembun ya. Nah, uap kondensasi emang akan terjadi di sirkuit ekspirasi. Jadi tidak bisa, karena sirkuit ekspirasi biasanya putih, sirkuit inspirasi biasanya warna biru. Sirkuit ekspirasi itu tidak ada pemanah heaternya, nggak ada. Jadi akan terjadi kondensasi. Jadi memang itu tugas kita untuk mentik-tik-tik masuk ke water trap. Pastikan dia ngalir ke water trap. Kalau nggak ngalir ke water trap, dia akan bikin pembacaan parameter-parameternya akan terganggu ya. Jadinya jadi bisa bahaya. Nah, triknya gimana? Menurut saya sih posisi penentukan, posisi probe. Mbak Dian mungkin akan bisa, tadi belum menjelaskan, silakan Mbak Dian, posisi probe-nya di mana, kalau pakai pakai inkubator di dalam kah atau pakai fan warmer di luar kah? Nah, silakan, itu kayaknya Mbak Novadian bisa nambahkan nanti itu. Nah, itu akan menentukan apakah dia terjadi kondensasi atau enggak. Silakan Mbak Dian, karena wilayahnya Mbak Dian. Iya, terima kasih Dok atas tambahannya. Jadi benar yang dibilang Dokter Adi. Jadi kalau pada sirkuit ekspirasi itu kan dia ada apa namanya kabel yang menghubungkan, nanti dia membaca suhu yang sampai ke bayinya. Sebenarnya idealnya kadang-kadang kita memasukkan selang sirkuit ventilator itu kan melalui lubang yang ada di inkubator. Nah, kadang-kadang lubang di inkubator itu pada saat kita masukkan, di sanalah penghangat dari inkubator itu. Nah, rekomendasinya kalau bisa sirkuit itu tetap berada di luar inkubator, kecuali yakin bahwa pada saat memasukkan selang inkubatornya itu selang sirkuit ventilator yang ada tadi apa Dok, lupa nama selangnya, probe suhu yang untuk pembacaan chambernya itu. Nah, itu kalau yakin di sana tidak ada tempat penghangat, tapi rata-rata penghangatnya itu di ujung sama di ujung inkubator itu. Nah, kita kadang-kadang memasukkannya di lubang di antara itu. Nah, direkomendasikan probe-nya itu di luar dari inkubator. Begitupun dengan infant warmer. Kalau yakin infant warmer-nya itu penghangatnya itu tidak langsung mengenai probe suhu dari suhu chamber-nya itu, mungkin bisa dia di bawah infant warmer. Tapi kebiasaannya infant warmer itu kan menghangatkan semuanya. Jadi kalau bisa dia tidak pas di atas tempat tidur infant warmer. Betul yang Dokter Adi bilang, karena nanti dia membacanya bukan suhu dari bayinya, malah membaca suhu dari lingkungan dari inkubator dan infant warmer tersebut. Mungkin itu nanti yang dia berusaha menaikkan yang akhirnya nanti suhu suhu humidifier-nya naik sendiri bisa sampai 38 karena dia mau melembabkan suhu yang ada di alveolus bayi tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin seperti itu.
Jadi kalau bisa dia ditempatkan di luar dari inkubator atau tidak mendekati daerah yang merupakan daerah pemanas dari inkubator itu sendiri. Tapi kalau lihat desain inkubator itu rata-rata pemanasnya di atas dan di bawah itu. Nah, kita sering masang sirkuitnya di atas, masukin ke sirkuitnya itu ke atas lewat lubang yang di atas itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, Dok. Berarti ini tergantung dengan posisi juga ya, berarti posisi menentukan prestasi juga tetap ya. Jadi kita juga harus perhatikan untuk posisi peletakan dari propnya itu sehingga yang dinilai bukan dari suhu lingkungannya. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya terkait untuk tips and trick terkait dengan kondensasi. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat. Jadi tidak mungkin bisa kita jawab semua pada diskusi sekarang. Saya mengingatkan ini akan dijawab di IG Faste. Jadi rekan-rekan bisa ikuti IG Faste di @faste.id sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat akan kita bahas di IG Faste. Selanjutnya mungkin kita akan satu pertanyaan lagi untuk yang bertanya secara langsung karena kita juga mengingat waktu kita terbatas. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi secara langsung, kemudian setelah itu kita akhiri sesi diskusi. Selanjutnya akan kita jawab melalui IG Fasta. Baik, mungkin kita langsung pertanyaan untuk yang ingin bertanya. Oke, ada Yeni Setiasih. Ya, boleh? Ya, oke. Terima kasih teman-teman Faste sudah memfasilitasi acara ini. Terima kasih juga kepada Dr. Adi dan Teh Nova ya yang sudah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Mungkin tadi saya bertanya di kolom chat untuk Dr. Adi. Dr. Adi juga sih sebetulnya sudah menjawab terkait dengan penggunaan ventilator atau mode ventilator yang paling tepat untuk pasien-pasien dengan sepsis yang berat, di mana selama ini di kami di Hasan Sadikin itu memang lumayan cukup banyak ya, cukup tinggi juga pasien-pasien yang datang rujukan biasanya dengan sepsis berat. Nah, tadi pertanyaannya apakah mode yang paling tepat gitu kan untuk pasien sepsis tersebut, apakah menggunakan konvensional misalnya ACPC atau plus volume garansi atau menggunakan HFO, karena kalau sepengalaman saya selama di ruang NICU ya kurang lebih 24 tahun gitu ya dok, itu rata-rata memerlukan tekanan peak pressure lebih dari 16 gitu, baik itu untuk bayi kecil ataupun untuk bayi yang memang berat badannya besar kayak gitu dok. Terus selanjutnya, nah dalam kondisi seperti itu, apakah memang diperlukan relaksan atau sedasi dok gitu kan untuk supaya nge-backup semua kecukupan oksigen gitu, karena selama ini tuh kadang-kadang galau gitu dok. Itu aja mungkin untuk Dokter Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya, titip salam buat Dokter Aris dan kawan-kawan di Hasan Sadikin ya, Bu Yeni. Untuk menjawab tersebut, maka tiap mode ventilator itu punya keuntungan dan kelebihan masing-masing menurut saya sih. Jadi kita harus gunakan sesuai dengan tujuan kita. Dari penelitian, volume garanti ini bagus karena dia tidak menjaga bayi itu tidak volutrauma, karena dia bisa menurunkan pressure-nya otomatis naik dan turun. Jadi sampai saat ini saya meyakini bahwa volume garanti itu mode yang pilihan untuk berbagai kondisi bayi, baik itu sepsis berat, sakit berat, maupun respiratory distress syndrome, ya dan sebagainya. Lebih aman kita menggunakan volume garanti ya, karena sekali lagi dia bisa mengadjust pressure-nya otomatis. Mungkin dokter-dokter banyak yang suka nggak sabaran, mereka pilih volume garanti, udah saya pakai volume garanti kok bayinya nggak membaik sih gitu.
maka saya langsung aja pindah aja ke assist control gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin settingnya kurang pas, Bu, ya. Karena kalau pakai volume garansi biasanya kita diajarkan 4 sampai 6 mili per kilo volume tidalnya. Pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan mekonium aspirasi atau displasia bronkopulmoner, kadang-kadang bayi butuh 6, 7, atau 8 mili per kilo kadang-kadang. Nah, itu yang sering dianggap oleh gagal. Jadi volume garanti dipindah ke assist control lagi, dan di assist control diberikan pressure yang lebih gede dari volume garanti, sehingga bayi mendapatkan volume tidal lebih besar daripada volume garanti dan dianggap bahwa assist control itu lebih superior dibanding volume garanti. Sebenarnya menurut saya sih tidak ya. Harusnya sih kalau volumenya apple to apple kita bandingin, maka volume garanti akan jauh lebih baik hasilnya. Karena begitu parunya membaik, dia otomatis akan menurunkan pressure-nya. Beda kalau assist control atau pressure control, dia akan tetap memberikan pressure yang sama. Ketika parunya membaik, nanti parunya terjadi cedera karena volume tidalnya akan berlebihan. Sebaliknya ketika parunya memburuk, dia tidak bisa meningkatkan pressure-nya otomatis kalau pressure control, sehingga parunya kolaps. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin seringkali Pmax merupakan limit dari pressure yang bisa ditingkatkan secara otomatis, itu harus kita adjust. Pada kondisi-kondisi perburukan, Pmax-nya harus kita naikkan, sehingga ventilator bisa meningkatkan pressure-nya. Mungkin yang tadinya Pmax-nya 25 harus 30, atau 30, kadang-kadang 35, dan sebagainya. Nah, itu akan memberikan kebebasan pada ventilator untuk meningkatkan volume tidalnya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tentu leak, masalah kebocoran. Kebocoran ini kalau volume garanti, terutama mungkin di luar VN500, VN500 saya agak khawatir karena kompensasinya itu kurang, nggak terlalu banyak kalau ada leak. Kalau VN500 kompensasinya cukup bagus, sampai 60% yang saya baca ya. Jadi kalau ada kebocoran, nanti ventilator tuh salah dalam memprediksi volume tidal ekspirasi, sehingga seolah-olah volume garansi ini tidak efektif gitu ya. Nah, dari 3 hal itu yang sering menyebabkan orang agak ragu pakai volume garansi. Sebenarnya sih kalau kita makainya tepat, hasil outcome-nya jauh lebih bagus. Penelitiannya pun banyak ya. Bagaimana dengan HFO? HFO ini cara ventilasi yang sangat efisien, Bu. Dia cepat mengembangkan paru, cepat juga membuang CO2, ventilasi cepat, sangat efektif. Jadi, jika tidak dilakukan pemantauan yang seksama, maka nanti akan over, entah itu parunya kelebihan, mengembangkan over distensi, atau CO2-nya kebuang, wash out. Jadi akhirnya cedera paru dan otak bisa terjadi. Oleh itu, banyak center yang menggunakan HFO ini sebagai terapi sekunder kalau ventilator mekanik gagal. Misalkan ketika mean airway pressure-nya udah 15 ke atas gitu, mean airway pressure ya, bukan PIP ya. Kalau PIP sekitar di atas 30-an. Itu kalau mean airway pressure 15 baru kita pakai HFO terpaksa. Jadi parunya memang berat. Tapi sesungguhnya kalau HFO itu digunakan dengan bijak, seksama, bisa loh kita gunakan di awal-awal juga, dan hasil outcome-nya juga bagus kok, nggak cedera bayinya, tapi harus dengan pemantauan yang ketat. Biasanya pemantauan yang ketat untuk CO2 kita bisa pantau dengan analisis gas darah, atau dengan analisis gas darah cuman dia ditusuk-tusuk terus bayinya, atau dengan monitor ikutan, ditempel CO2-nya nanti kelihatan. Tapi sayang nggak semua center punya monitor transkutan, Bu. Nah, ada nggak cara lain untuk menilai CO2 darahnya, memprediksi? Ada. Jangan melihat spontan bayi. Kalau masih ada napas spontan, biasanya CO2-nya biasanya normal. Kalau bayinya udah nggak ada napas spontan, drive nafasnya hilang, CO2-nya rendah. Nah, oleh karena itu, agar bayi tetap bernafas. Sehingga bayi-bayi yang menggunakan ventilator HFO, kami rekomendasikan untuk tidak disedasi. Tidak dikasih morfin, tidak dikasih midazolam, kecuali memang dibutuhkan. Ya. Kenapa? Karena kita ingin melihat drive-nya. Nah, kalau dia makin retraksi, itu artinya CO2-nya ketinggian. Kalau dia drive nafasnya, itu CO2-nya kerendahan. Itu cara untuk memprediksi. Nah, tentu
bukan berarti nggak boleh sedasi ini diberikan, bukan semua kasus. Pada kasus-kasus di mana hipertensi pulmonal, tekanan parunya tinggi sehingga bayinya harus tenang. Kalau bayinya nangis, ngejerit-jerit, ya tekanan parunya tinggi, nah jadi parunya nggak bisa dialirin darah. Nah itu memang perlu harus diberikan, misalkan bayinya kejang terus ya, itu harus diberikan anti kejang yang kontinu seperti midazolam. Tapi umumnya kalau bisa kita hindari ya, apalagi yang pelumpuh otot tuh kita hindari. Begitu kira-kira jawaban saya, Bu. Tadi saya udah coba jawab semua secara private ke masing-masing, mudah-mudahan sih terbaca, pertanyaan banyak, mudah-mudahan jelas. Jelas ya, Bu, mudah-mudahan. Bu, jangan ragu pakai volume garanti ya. Yang penting tadi 3 hal yang tidaknya cukup nggak buat bayi, settingnya volume tidak ada, jangan kaku, kadang-kadang bisa lebih tinggi kalau resistensinya besar. Yang kedua, kebocorannya pastiin terkompensasi oleh ventilator. Ya. Yang ketiga, tadi kuncinya, Pmax-nya, penguncinya harus dimainkan. Nah, jangan sampai lupa, nanti kuncinya ditinggal lagi, atau bayinya butuh pressure yang gede, dia nggak bisa naik otomatis. Jadi akhirnya kita bilang volume garansi jelek. Gitu. Padahal kitanya yang kurang bijak dalam melakukan pesertaan volume garansi. Terima kasih. Ya, nambahin dikit dok. Ya itu tadi Bu, yang di slide saya yang ada alarm limit, dia tulisannya pressure limited. Nah itu yang kadang kami memang perawat lupa dok. Jadi tidak memperhatikan PIP dari respon bayi. Padahal dia udah alarm nih. Alarm menyebutkan pressure limited. Kan kalau di VN 500 dia ada alarmnya. Kalau misalnya PMAC-nya dia butuh lebih. Nah mungkin itu tadi benar yang dokter Adi bilang. Jadi kita harus mainkan itu PMAC-nya. Mungkin itu aja. Ya. Silakan. Ya baik, cukup jelas ya Bu Yeni Setiasih terkait jawaban dari Dr. Adi tadi. Jadi sebenarnya intinya adalah penggunaan mode garansi itu yang lebih aman dan terbaik untuk kondisi-kondisi seperti itu. Ya, berdasarkan penelitian itu yang paling aman buat bayi saat ini ya. Ya, kita tidak tahu ke depannya seperti apa nanti ketika ada penelitian-penelitian lagi ya dok. Ya, baik. Mungkin karena mengingat waktu juga, jadi kita akhiri sesi diskusi kita. Dan buat rekan-rekan yang sudah bertanya, jangan khawatir, nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab di IG Faste. Jadi rekan-rekan bisa terus ikuti IG Faste sehingga bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Baik, kita telah akhiri sesi diskusi. Untuk itu kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu akan ada tayangan video terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Nurse Nova Ardian tadi, terkait untuk penggantian fiksasi ETT dan sebagainya. Itu kita akan lihat bagaimana cara penggantiannya. Baik, kita akan tayangkan video untuk edukasi terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Nurse Nova Ardian. Ya, mungkin ini adalah video bagaimana, mungkin ini adalah pekerjaan yang rutinitas kita lakukan sehari-hari, tapi ini penting bagi perawat. Video ini saya share hanya untuk membagi tip dan trik bagaimana kami pada saat melakukan penggantian plester atau melakukan fiksasi ETT. Nah, kalau ini kan bayinya sangat kecil sekali, sebenarnya bayi tadi yang seperti saya sebutkan, mengganti plester fiksasi itu butuh 2 orang, karena nggak mungkin bisa 1 ya. Harusnya ini ada 1 lagi, 1 yang memegang bayinya agar tetap nyaman. Jadi tangannya nggak terlentang ke atas. Jadi pada saat penggantian pun seharusnya memang kita perhatikan juga posisi tidur dan kenyamanan bayinya. Kalau teman-teman lihat itu seperti ada sweat. Sebenarnya yang direkomendasikan adalah, karena ini kan bayi kecil, bayi yang rentan terhadap kejadian iritasi karena penggunaan plester perekat. Jadi sebenarnya di unit neonatal, apalagi sudah merawat bayi ELBW, paling tidak sudah memiliki 1 produk
yang bisa melemahkan daya rekat, ya. Biasanya kita sebut dengan adhesive remover. Di kita adhesive remover ini juga belum ada, tapi kebetulan ini cairan yang kami pakai ini dia bisa melemahkan daya rekat, sehingga pada saat melepaskan plester itu kami tempelkan cairan itu agar daya rekat plesternya berkurang. Karena apa? Kalau tidak menggunakan adhesive remover bisa mengakibatkan nanti iritasi di kulitnya pada saat kita ngangkat. Nah, ini pada saat kita mengganti, jadi kita bersihkan. Nah, itu biasanya kita pakai duoderm. Nah, duoderm ini juga backingnya adalah perekat. Jadi untuk melepaskan duoderm pun kita harus menggunakan adhesive remover. Ya. Nah, pada saat penggantian plester itu kita pastikan apakah ujung dari ETT-nya sesuai dengan kedalaman ETT pada saat kita pertama kali intubasi. Nanti kalau sudah sesuai, kita lakukan fiksasi dengan benang kasur. Nih, benang kasurnya kalau di kita disteril ya, disteril, dia steril benang kasurnya karena kan terkait dengan pencegahan VAP juga di ventilasi mekanik. Nanti mengikatnya 2 kali di ujung tuh sehingga simpulnya itu di atas tidak ke bawah ya. Nah, diberikan lagi barier pelindung kulit ya. Ini barier pelindung kulit karena kita akan menempelkan apa namanya duoderm estratin, itu merek dagangnya ya. Ini tujuannya untuk sebagai pencegahan cedera tekan ya. Tuh. Sebenarnya tujuannya juga jangan sampai plester fiksasi nanti dia langsung mengenai kulit. Ini kita pasang duoderm di sisi kanan dan kiri. Lebarnya duoderm disesuaikan dengan berat bayinya dan luas wajah bayinya. Ingat, teman-teman juga harus mempunyai seni tersendiri pada saat menggunting duoderm. Jangan bayi kecil duodermnya lebar sehingga seluruh pipinya tertutupi. Nanti pada saat melepaskan plesternya itu bisa beresiko kulitnya terangkat, nanti merah semua. Jadi kalau bayinya kecil kita usahakan apa namanya duodermnya yang kecil ya. Nih. Jadi 2 sisi, yang satu di alas, tapi benangnya tidak ditimpa dulu. Nah, nanti benangnya ditimpa setelah dipasang duoderm yang paling bawah. Terus dipasang lagi duoderm berikutnya. Ini buat memperkuat fiksasi benang. Ya. Nah, sebenarnya kalau udah di posisi, nah, sebelum kita melakukan fiksasi, kita boleh gunting perekatnya. Panjang dari perekat yang akan kita putar itu kita kira-kira. Makanya saya bilang kembali lagi ke seni teman-teman. Jangan juga terlalu panjang sehingga pada saat memutar, melakukan fiksasi ETT-nya itu tidak terlalu banyak, ya. Tuh. Jadi nanti diukur kira-kira panjang dari plesternya sesuai dengan bayinya. Tuh. Karena kalau terlalu panjang itu putarannya makin banyak. Nah, benang yang paling atas itu kita sisipkan di perekatnya. Ya. Nah, ini untuk mencegah dislokasi ETT. Kalau bisa ujung dari perekatnya ini di atas dari duoderm ya. Jadi tidak langsung mengenai kulit. Nih. Ini posisinya seperti ini. Ini yang pertama, plester yang pertama. Makanya kami melakukan teknik fiksasinya 2 kali. Karena dengan teknik fiksasi ini apa namanya? Dislokasi ETT itu kemungkinan kecil terjadi kecuali ya bayinya tuh hipersalivasi sehingga selalu membasahi perekatnya sehingga daya rekat perekatnya itu berkurang. Nah, biasanya pada bayi-bayi yang hipersalivasi ini yang sering hipersalivasi di daerah apa namanya orofaringeal ya di mulutnya itu. Nah, itu yang kadang-kadang bisa menyebabkan fiksasi ETT-nya ini menjadi longgar. Nah, jadi disilang lagi berlawanan arah ke arah yang mendekati ETT-nya. Ya.
Makanya saya ingatkan lagi, panjangnya harus benar-benar diperkirakan. Nah, ujung dari fiksasinya kalau bisa ditimpa di atas apa namanya, plester perekat yang pertama tadi. Jadi dia tidak langsung kena ke kulit. Karena kita juga fiksasi ini kan beresiko melukai atau mencederai kulit. Nah, itu teknik dari fiksasi ETT. Nah, tadi saya sempat juga baca di kolom chat ada pertanyaan tentang oral hygiene. Nah, oral hygiene yang kami lakukan adalah dengan menggunakan chlorhexidin 0,12%. Ini rutin kami lakukan paling tidak 1 sip sekali, ya. Kalau di anak atau di dewasa, mungkin tadi iya Bu pakai perangkat ada sikat gigi, tapi kan ini neonatus, apalagi neonatus dengan berat badan kurang dari 1000, kan tidak perlu sikat gigi. Jadi kita hanya butuhkan kasa steril, kasanya steril ya Bu, sama chlorhexidin 0,12%. Kalaupun tidak ada chlorhexidin ya mungkin bisa Ibu bisa apa teman-teman sejawat bisa pakai WFI yang steril. Nah, ini pembersihan rutin daerah mulut ini juga mengurangi resiko terjadinya ventilator associated pneumonia. Ya. Dan ini pun secara kejadian di lapangan sangat bermakna sekali, bayinya juga terlihat lebih bersih ya. Kadang-kadang jangan kita membiarkan seperti yang saya bilang tadi, kerak atau lendir itu menempel banyak di area mulut. Ya. Nah, itu fiksasi. Nah, ini close suction. Jadi, close suction ini dipilih kalau memang bayi itu baru terintubasi, atau bayi memang lendirnya sedikit, bayi yang lendirnya tidak kental sehingga tidak menimbulkan mukus plak. Tapi ini paling aman untuk mencegah terjadinya ventilator associated pneumonia. Jadi kami rekomendasikan kalau bayi-bayi kecil, bayi-bayi yang apalagi bayi-bayi yang terpasang high frequency oscillatory itu lebih baik menggunakan closed suction karena pada saat kalau kita menggunakan open suction bisa menyebabkan disconnect. Kalau ini kan kita tidak disconnect, langsung kateter suctionnya kita masukkan sesuai dari warna dari yang ada di closed suction dan kedalaman ETT-nya itu kita bisa perkirakan di sana misalnya panjang ETT 12 ya kita masukkan 12 jadi tidak sampai melukai karinanya ya. Jangan lupa setelah melakukan proses suction ujung dari closed suction-nya tetap kita bersihkan dengan chlorhexidin ya. Karena ini kadang kelupa, kadang-kadang di daerah sini nih sering banyak kerak-kerak yang menjadi kolonisasi kuman. Posisikan setelah melakukan closed suction, ya. Posisikan senyaman mungkin posisi ETT-nya saat dilakukan closed suction. Jangan lupa lakukan prosedur bayinya dilakukan touching ya, dekapan ya pada tangannya pada saat lakukan prosedur suction karena ini mengurangi resiko stres pada bayi saat dilakukan tindakan suction. Kalau ini yang open suction. Nah, open suction ini yang agak susah. Nah, kalau open suction kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ya, kalau misalnya kita melakukan open suction sendiri itu pasti banyak miss-nya, ya. Jadi yang disiapkan itu sarung tangan steril. Karena kan ini prosedurnya steril, beda dengan yang closed suction tadi. Kalau yang closed suction tadi kita pakai sarung tangan bersih, karena kan modelnya adalah close. Ya. Ada cairan chlorhexidin juga nanti sebelum kita memasang kateter suction dan suction connecting-nya. Jadi memang kalau untuk disinfeksi kami menggunakan chlorhexidin 2,5% di sini. Di sini untuk nanti mendisinfeksi ujung dari suction connecting-nya kami gunakan kasa yang sudah diberikan chlorhexidin 2,5%. Jadi pakai dulu sarung tangan. Nah, ini harus dibantu oleh satu orang, nggak bisa. Kalau di dalam keadaan emergensi ya itu yang kadang-kadang kita sering miss. Yang penting bagaimana idealnya tetap berdua, tapi kalau memang di keadaan emergensi teman-teman mau melakukan open suction, jangan lakukan penyentuhan di daerah yang langsung terkoneksi dari
endotracheal tube dari bayinya. Kalau bisa satu tangannya tetap steril. Satu tangan, paling tidak tangan yang kanan tidak kontak kemana-mana. Nah, nyalakan. Jangan lupa tadi sesuai dengan berat badan bayinya, tekanan dari suctionnya. Kalau bayi kurang dari 1000, dia 60 ya. Kalau lebih dari 1000, dia bisa 80. Ya, ini pun kita masukkan kateter suctionnya juga tidak terlalu dalam. Makanya teman-teman harus perkirakan kedalaman dia di ujung dari ETT itu berapa ditambah dengan connecting dari ETT ke ventilator, sirkuit ventilator. Jadi biasanya ditambahkan panjang ETT yang di luar biasanya ditambah 2 cm. Itulah kira-kira kedalaman dari kita memasukkan selang dari kateter suction ke dalam ETT ya. Karena tidak boleh terlalu dalam, bisa merusak atau mengiritasi karina. Itu yang kalau teman-teman keasikan melakukan suction, dia bisa menyebabkan iritasi atau berdarah. Ya. Ini pun tadi sudah saya bilang, melakukan suction yang di mulut itu tidak lebih dari 2 cm memasukkannya. Jadi enggak semua. Ya. Terus kita bilas. Jangan lupa kita bersihkan lagi connecting suction-nya. Terus kita bungkus, karena ini kadang sering menjuntai jatuh ke bawah. Nah, ini yang kadang tanpa kita sadari, dia mengkontaminasi pada saat kita melakukan prosedur suction. Ya, itu mungkin video dari fiksasi ETT, melakukan oral hygiene, melakukan open suction, dan close suction. Jangan lupa setiap habis tindakan kita melakukan prosedur cuci tangan. Karena ini prosedurnya prosedur melakukan open suction. Jadi tetap kita lakukan kebersihan tangan dengan hand washing. Ya, mungkin itu saja prosedur perawatan bayi yang menggunakan open suction, close suction, oral hygiene, dan teknik visasi ETT yang kami lakukan di unit kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Nurse Novardian, video yang sangat luar biasa sekali, edukasi sekali untuk rekan-rekan peserta webinar. Dan saya informasikan kepada rekan-rekan webinar bahwa materi akan di-share di website FASTA. Jadi rekan-rekan bisa download materi dari kegiatan kita hari ini di website FASTA. Dan juga rekan-rekan bisa isi evaluasi link yang ada di kolom chat yang dibagikan oleh panitia. Baik, sekali lagi terima kasih kepada tim Draeger dan juga tim IO FASTA yang telah menyelenggarakan Zoominar kita pada hari ini sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari narasumber kita. Tim IO FASTA juga selalu berusaha untuk memberikan informasi-informasi terupdate baik itu di keperawatan maupun di kedokteran. Dan untuk bulan depan tim IO FASTA akan mengadakan seminar yang sangat luar biasa juga. Begitu juga bulan Agustus. Jadi buat rekan-rekan yang ingin ikut untuk mendapatkan ilmu lebih terupdate bisa ikuti acara yang diadakan oleh tim IO FASTA. Berikut acara yang akan diadakan untuk bulan Juli dan Agustus. Oke, yang pastinya untuk mengoptimalkan resusitasi ataupun agar resusitasinya berhasil, terutama pada bayi-bayi beresiko tinggi, harus memerlukan persiapan yang sangat tepat dan lengkap. Ya. Bukan hanya persiapan saja, tapi juga tim-timnya harus komplit, terampil, sehingga semuanya bisa mendukung keberhasilan resusitasi. Detailnya apa? Pasti akan kita bahas secara detail dalam pelatihan resusitasi.
kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik dalam proses resusitasi, tentunya persiapan harus maksimal. Tidak hanya dari alat, namun juga para tenaga medis yang terlibat dalam resusitasi juga harus mumpuni dan kompeten. Bagaimana kita bisa mencapai hal ideal tersebut? Tentunya kita tenaga kesehatan tidak lepas dari proses pendidikan berkelanjutan. Ya, jadi kita pun yang sudah ahli pun, sudah konsultan pun harus terus belajar dari pasien, belajar dari manapun. Itu termasuk mungkin kalau ada pelatihan, kita di pelatihan, kalau kita ada pengembangan kemampuan akademis kita lakukan, dan selalu mengadap ilmu dan menerapkan kepada pasien kita tentunya. Ya, baik buat rekan-rekan yang ingin menambah ilmu dan juga update ilmu terkait resusitasi, bisa ikuti kegiatan dari IO Faste untuk bulan Juli dan Agustus. Rekan-rekan bisa mendapatkan informasi dari IG Faste ataupun juga dari website. Baik, kita sudah melakukan kegiatan Zoominar kita hari ini mulai dari pembukaan sampai akhirnya tadi kita sudah diskusi. Itu artinya kita sudah menyelesaikan kegiatan Zoominar kita pada hari ini, tapi sebelumnya mari kita untuk foto bersama terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk rekan-rekan mungkin bisa dibuka untuk videonya agar kita foto bersama. Ya, bisa dibuka videonya, yang belum dibuka videonya. Acara hari ini sangat luar biasa sekali, antusias dari rekan-rekan juga sangat luar biasa sekali, pesertanya pun juga sangat banyak sekali. Luar biasa, tim IO Faste, sekali lagi terima kasih kepada tim IO Faste dan juga PT Draeger yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, Dr. Adi dan juga Nurse Novardian, yang telah memberikan ilmu kepada kita sehingga kita bisa update dan kita bisa menjalankan tugas kita secara profesional dengan ilmu dan konsep yang telah diberikan oleh narasumber kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim IO Faste dan PT Draeger yang sudah melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan juga saya mewakili dari tim IO Faste mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Sampai bertemu di acara kita selanjutnya. Kami menunggu rekan-rekan untuk tetap bergabung di acara kami selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Satu persatu telah pergi meninggalkan dunia. Kau telah kembali, lepaskan lelahmu, keringat dan air mata. Sabarmu sungguh tak terhingga, mengorbankan semua jiwa dan ragamu jadi yang terdepan.
untuk semua hidup ku berdoa. Semua ini berlalu, semua ini berlalu. Ku yakin kau tak menyerah, ku yakin kau tak ingin menyerah, ku yakin kau bisa. Semoga Tuhan membalasmu atas pengorbananmu yang berikan semua jiwa raga untuk semua hidup. Ku berdoa semua ini berlalu. Yang berikan semua jiwa raga untuk semua hidup. Ku berdoa semua ini berlalu.